Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sifa Auliawanda Azizah dengan NPM 2114231002 dari kelas TIPB. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi heat exchanger equipment dengan alat berupa double pipe heat exchanger sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah mesin dan peralatan industri. Yang pertama, mengapa saya memilih judul ini? Karena yang pertama itu saya mendapat bagian materi ini yaitu heat exchanger equipment dari dosen saya. Selanjutnya yaitu saya putuskan untuk memilih alat berupa double pipe heat exchanger karena menurut saya alat ini itu menarik untuk dibahas. Selanjutnya yaitu apa sih heat exchanger equipment itu? Heat exchanger equipment merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari sistem ke sistem lain tanpa perpindahan massa serta memiliki fungsi sebagai pemanas atau pendingin. Medium panas yang biasanya digunakan yaitu air yang dipanaskan menjadi fluida panas dan air biasa sebagai pendingin atau cooling water. Heat exchanger sendiri ini memiliki tujuan yang pertama itu untuk memanaskan atau mendinginkan. Yang kedua, untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Dan yang terakhir itu untuk merubah fase, yaitu misalkan merubah fase seperti menguapkan, mengembunkan, dan yang lainnya. Yang terakhir itu ada untuk mempertahankan suhu proses. Alasan saya sendiri mengambil bahan berupa alat double pipe heat exchanger ini kan sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu karena alat ini masuk ke dalam pembahasan materi yang akan saya jelaskan serta sering digunakan pada industri, sehingga menurut saya itu nih menarik untuk dibahas. Jadi supaya mengetahui lebih dalam lagi tentang alat ini tuh nantinya dapat digunakan sebagai apa saja dan bagaimana prinsip kerjanya. Jadi alat double pipe heat exchanger ini terdiri dari dua pipa besar yang terdapat di tengahnya ini. Jika dilihat dari gambar ini, alirannya itu berlawanan arah, yang pipa di dalamnya ini mengalir dari bawah ke atas seperti ini. Dan yang pipa yang di luar yang besarnya itu dari atas ke bawah seperti ini. Yang ini itu untuk memasukkan fluidanya, ini untuk mengeluarkannya. Nah, yang ini juga untuk memasukkan fluidanya, yang ini untuk mengeluarkannya. Dan double pipe heat exchanger ini itu dua jenis fluida yang temperaturnya berbeda, yang nantinya dialirkan pada masing-masing pipa sehingga terjadi pertukaran kalor di mana fluida panas itu melepaskan kalor sedangkan fluida dinginnya nanti akan menyerap kalor dari fluida panasnya. Alat ini tuh termasuk ke dalam heat exchanger tidak langsung atau indirect contact karena terdapat dinding pembatas antara fluida panas dan fluida dinginnya. Seperti ini. Ini kan ada seperti dinding pembatas. Jadi cairan antara fluida panas dan fluida dinginnya nanti tidak akan tercampur. Yaitu selanjutnya, manfaat dari alat ini itu apa sih? Yang pertama itu dapat memindahkan panas antara dua fluida tanpa tercampur yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan dapat digunakan untuk fluida yang akan dipanaskan atau akan dikondensasikan. Nah, untuk kelebihannya itu mampu beroperasi pada tekanan tinggi karena dia tuh terbuat dari pipa yang berupa fitting. Terus selanjutnya itu mudah dibersihkan pada bagian fittingnya dan dapat dipasang secara paralel maupun seri yang nantinya disesuaikan pada
tempat yang akan digunakannya. Selanjutnya itu ada kekurangannya. Kekurangannya itu tidak dapat digunakan pada laju alir fluida yang kecil karena kapasitasnya kecil ini, pipanya ini kan kecil. Jadi aliran yang masuk ini juga nanti akan kecil. Nah, jika nantinya fluida yang dimasukkan akan banyak, itu biasanya pipanya akan disambung-sambungkan menjadi lebih banyak lagi seperti contoh pada gambar ini. Nah, lalu yaitu perpindahan panasnya sangat kecil karena pipa yang di dalamnya ini kan tadi kecil-kecil. Selanjutnya yaitu harganya itu dia termasuk ke dalam alat yang mahal. Jadi untuk menggunakannya itu nih sangat jarang walaupun di industri sering digunakan. Yang selanjutnya itu saya menggunakan sumber dari YouTube, nama channelnya itu dari Kang Firman Kimia. Nah, untuk linknya ini seperti yang tertera pada tulisan ini. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.